Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi bersama Bunda di hari Senin tanggal 1 Februari 2021. Oke teman-teman, sekarang teman-teman sudah belajar di tema baru yaitu tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema 1, Keragaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku. Dan teman-teman sekarang sudah memasuki pembelajaran kedua. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar teman-teman diberikan pemahaman untuk belajar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Oke, untuk tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui membaca teks non-fiksi, siswa dapat menentukan informasi yang sesuai teks menggunakan 5W1H dengan benar. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu memahami gaya otot dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi, siswa dapat menyebutkan contoh gaya otot dengan benar. Dan untuk materi pembelajaran, bahasa Indonesia yaitu menemukan informasi pada teks non-fiksi dengan 5W1H. Dan IPA yaitu teman-teman akan belajar mengenai gaya otot dan manfaatnya. Teman-teman, setiap hari berbagai informasi kita dengar atau kita baca, baik informasi menyenangkan ataupun menyedihkan. Lalu, apa itu informasi? Apakah teman-teman tahu? Informasi adalah data yang penting yang memberikan pengetahuan yang berguna. Nah, contohnya saat teman-teman mendengarkan sebuah berita, teman-teman mendapatkan informasi. Bisa juga saat teman-teman membaca koran, nah di situ terdapat banyak informasi atau pengetahuan yang dapat teman-teman dapatkan. Oke, selanjutnya kita akan belajar langkah-langkah menentukan informasi berdasarkan teks non-fiksi. Nah, untuk menentukan informasi kita terdapat dua cara nih teman-teman. Oke, Bunda bahas cara yang pertama. Nah, yang pertama ini teman-teman dapat membaca teks dengan seksama. Lalu yang kedua, memahami makna setiap kalimat yang ada dalam teks. Yang ketiga, menemukan kalimat utama atau gagasan pokok pada setiap paragraf. Yang terakhir, mencatat informasi yang dianggap penting. Nah, ini untuk menentukan informasi teman-teman dengan cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu teman-teman dapat menjawab pertanyaan 5W1H untuk menemukan informasi. Nah, cara yang kedua ini yang akan Bunda bahas pada pembelajaran hari ini. Lalu, apa itu 5W1H? Apakah teman-teman masih ingat? Terdiri dari apa saja 5W1H? Oke, kita bahas satu persatu. 5W1H atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan adik Simba, yaitu terdiri dari what atau apa, where di mana, when kapan, who siapa, why mengapa, dan how bagaimana. Nah, ini yaitu 5W1H atau adik Simba. Oke, kita bahas pengertiannya satu persatu. What atau apa? Dalam menentukan informasi, kita harus tahu apa isi informasi atau peristiwa yang diinformasikan. Jadi kita harus tahu dulu nih teman-teman, kira-kira atau informasi apa yang ada dalam peristiwa itu. Lalu, where atau di mana? Nah, ketika menentukan informasi, tempat yang berkenaan dengan terjadinya peristiwa itu harus jelas. Nah, yang ketiga yaitu when atau kapan, berkenaan dengan waktu terjadinya peristiwa seperti jam, hari, tanggal, dan tahun. Lalu, who atau siapa,
Nah, berkaitan dengan orang atau subjek atau juga pelaku dari sebuah kejadian atau peristiwa. Tentunya dalam suatu peristiwa terdapat pelaku atau subjek yang terjadi dalam peristiwa itu. Lalu selanjutnya, why, mengapa? Nah, why ini digunakan untuk mengulas penyebab suatu peristiwa. Dalam sebuah peristiwa pasti ada penyebabnya ya teman-teman. Dan yang terakhir itu how atau bagaimana. Nah, bagaimana peristiwa terjadi ini tuh berisi rincian terjadinya sebuah peristiwa. Nah, ini mengenai 5W1H. Jadi, dari menjawab pertanyaan 5W1H ini, teman-teman dapat menentukan informasi. Nah, Siti sedang membaca cerita non-fiksi, yaitu cerita Malin Kundang. Tiba-tiba ia mendengar suara orang mendorong meja, dan ternyata itu ayahnya, yaitu sedang memindahkan meja. Nah, bisa perhatikan gambar teman-teman. Gaya apa yang dipakai ayah Siti untuk memindahkan meja? Nah, pada pembelajaran sebelumnya, teman-teman sudah mengenal mengenai gaya. Nah, kira-kira dalam gambar tersebut, contoh dari gaya apa, teman-teman? Ya, betul, gaya otot. Apa itu gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang disebabkan adanya pergerakan otot manusia ataupun hewan. Gaya otot banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, karena hampir semua kegiatan manusia menghasilkan dorongan ataupun tarikan pada benda. Nah, supaya menghasilkan gaya otot, teman-teman harus mempunyai tenaga yang kuat. Dan tenaga itu dapat didapatkan dari makanan. Jadi, jika teman-teman ingin menghasilkan tenaga yang kuat, yaitu teman-teman harus makan terlebih dahulu. Nah, contoh gaya otot. Contoh yang pertama yaitu tarik tambang. Delman yaitu dengan ditarik oleh kuda. Lalu pengrajin keramik mendorong benda. Nah, di sini dapat mendorong sebuah benda bisa berupa meja, lemari, dan juga benda yang lainnya. Lalu menggendong. Nah, dalam kegiatan menggendong juga menggunakan gaya otot, teman-teman. Lalu bersepeda. Bersepeda juga menggunakan gaya otot. Nah, selain contoh di sini, juga terdapat contoh lainnya seperti berlari, berjalan, dan menendang bola. Itu termasuk contoh dari gaya otot. Manfaat gaya otot. Yang pertama yaitu manusia dapat melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua, memindahkan benda. Yang ketiga, menggerakkan tubuh seperti berlari, berjalan, dan menendang bola. Lalu yang terakhir yaitu melatih dan membentuk bagian tubuh. Contohnya sit up dan juga push up, teman-teman. Oke, apakah teman-teman sudah paham? Jika sudah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga dapat menambah pemahaman teman-teman belajar di rumah. Tetap semangat belajar dimanapun dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.